Dan untuk anak-anak muda, semoga bisa belajar membatik karena batik itu warisan leluhur kita. Jangan sampai musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srina, nama IKM Sri Wulandari Batik dari Dusun Gendong RT 03 RW 01 Desa Margorejo, Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban. Awal saya memulai usaha ini sejak tahun 2008. Saat itu saya kenal dengan bidan desa. Bidan desa tadi mengajak saya untuk join bisnis. Dan sedangkan saya waktu itu saya nggak punya ilmu apa-apa selain membatik. Dan dari bidan itu saya dapat support, nggak apa-apa mbak, sampean tak ajari, nanti sampean yang batik, yang proses, saya yang menjualkan gitu. Terus akhirnya berjalan terus sampai dipasarkan ke puskesmas yang dikenal bidan itu tadi. Dan dari sana saya itu awalnya cuma punya modal 6 juta itu dari jual perhiasan saya mbak, karena dari dulu itu saya tidak punya apa-apa. Saya masih bertempat di desa sini juga, tapi di sebelah RT 2 itu. Dan alhamdulillah dari situ saya coba untuk memasarkan sendiri. Saat itu belum ada media seperti sekarang, saya door to door, tidak dapat uang. Saya itu hanya setor barang, pulang cuma dikasih seperti gini ya. Saya tuh bawa barang ke sana senilai 5 juta. Setelah itu saya dikasih uang 1 juta. Yang 4 juta tadi dikasih per minggu. Per minggu pun kalau saya bawa barang juga enggak dikasih uang gitu. Kan dari situ saya enggak bisa jalan akhirnya. Terus bidan tadi juga pindah, akhirnya saya kehilangan kendali. Tahun 2011 itu saya mengalami kerugian 30 juta. Karena tadi saya bawa barang, nggak bawa uang pulangnya, tapi saya produksi terus. Dan di situ saya juga mengalami itu kerusakan malam di produksi saya. Ruginya di situ. Dan alhamdulillah 2015 saya dapat binaan dari Koperindak. Dari situ saya diajak pameran-pameran, terus dibantu untuk penjualan. Alhamdulillah saya bisa menjangkau pasar lebih jauh. Sri Wulandari Batik memproduksi semua bahan dan pakaian jadi. Kami memproduksi baju batik dari baju santai sampai baju untuk resmi. Misalnya untuk pernikahan juga bisa, untuk di kantor juga bisa, untuk sekolahan juga bisa. Dan saya di sini tidak hanya memproduksi kain batik saja. Ada gendong bayi, ada taplak meja, ada sarung untuk anak di pondok, ada daster-daster untuk santai di rumah, ada baby doll, baju bapak-bapak, kaos bapak-bapak, semua ada di sini. Harga jual di Sri Wulandari Batik dari 40.000 itu untuk taplak meja, tapi untuk kain batik dari 100.000 sampai 350.000 itu ada. Kalau untuk sutra itu 1 juta sampai 2,5 juta. Untuk pemasaran di tahun 2019 awal Covid itu saya mengalami penurunan omset. Itu hampir 70%. Di awal-awal Covid itu hampir saya tidak ada pembeli, Mbak. Di situ saya berpikir, terus anak buah saya ini saya kemanakan gitu. Alhamdulillah, tapi saya tetap kerjakan untuk stok barang.
Dan alhamdulillah di new normal itu semua stok barang saya habis. Dan tahun 2020 di akhir sampai sekarang ini mengalami itu kenaikan omset. Alhamdulillah bulan ini saya mengerjakan seragam PNS sejatim. Penjualan saya sudah meluas. Saya bisa kirim barang sampai ke Probolinggo, Malang, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Sampai yang terjauh itu masih di Aceh, Mbak. Saya ini ingin ke ekspor. Selama ini kendala di usaha saya hanya pembatik. Karena pembatik di sini tidak hanya membatik. Dia kalau waktu musim di sawah, musim hujan, itu dia mengerjakan pekerjaan tani. Dan untuk musim panen juga dia ke pekerjaan tani lagi. Jadi batik ini hanya untuk dibilang sampingan bisa, tapi kalau dibilang untuk pekerjaan sehari juga bisa. Karena dia kalau tidak di Tegal, kan Tegal itu musiman setahun sekali, jadi setahun hanya 2 kali. Setelah itu dia hanya batik saja. Tapi di waktu pesanan banyak tadi, itu pasti di pas musim panen tadi. Sedangkan itu tidak ada penumbuhan untuk anak-anak membatik. Karena anak-anak sekarang itu hanya sekolah, ngaji, dan belajar. Belajar sekarang di internet. Dan batiknya ini tidak ada penumbuhan, jadi hanya orang-orang tua itu saja, Mbak, yang bisa membatik saat ini. Dan saya berharap untuk pemerintah bisa menggerakkan anak-anak muda untuk membatik. Untuk sahabat-sahabat IKM yang sedang bergelut di usaha seperti saya, jangan pernah memberikan barang sebelum ada uang untuk kita, untuk membayar barang tadi. Kalau ada yang pemesanan lewat online, itu usahakan uang ditransfer, baru barang dikirim. Itu saja, karena saya pernah mengalami itu bawa barang tapi pulang tidak bawa uang. Akhirnya saya rugi besar dan jatuh bangun. Jangan sampai IKM teman saya itu seperti saya. Saya berharap untuk pengrajin batik lebih giat, dan untuk anak-anak muda semoga bisa belajar membatik, karena batik itu warisan leluhur kita. Jangan sampai musnah. Cita-cita saya ke depannya itu ingin membuka peluang kerja itu untuk tetangga kanan kiri saya itu lebih banyak lagi. Karena biar pemasukan untuk uang belanja sehari-hari itu aktif. Dan cita-cita saya lagi, saya ingin punya toko di kota, minimal di Tuban lah. Dan ini mimpi saya ingin menembus pasar ekspor. Buat teman-teman yang mau melihat koleksi batik saya, bisa kunjungi IG saya Sri Wulandari Batik dan FB saya Batik Surya. Untuk yang mau tanya-tanya bisa ke WA saya 0852 5864 7273. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Lebah Inspirasi, tempatnya untuk berbagi.